Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya mau share, ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya, papernya itu setelah dicek plagiasinya tuh masih besar ya, similarity index-nya sekitar 30% via Turnitin. Nah, itu gimana ya Bim ya, supaya hasil indeks plagiarismenya jadi kecil, minimal 20% lah, atau kalau bisa sih kurang dari 15%. Karena biasanya paper-paper tersebut biasanya akan ditolak oleh jurnal-jurnal apabila hasil cek plagiasinya di atas 20 atau 25%. Bahkan ada jurnal-jurnal yang mempersyaratkan cek plagiasinya itu kurang, similarity index-nya via Turnitin itu kurang dari 15%. Nah, di sini saya mau share sih ya beberapa tips dan triknya. Memang kalau di dunia akademisi untuk plagiasi ini itu merupakan concern yang cukup disorot ya. Jadi jangan sampai teman-teman publish artikel yang mana itu plagiasi dari karya orang lain dan tidak menyertakan kutipan paper sebelumnya, misalkan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama saya coba sharing ya di sini. Sebelumnya saya kenalkan dulu apa itu parafrase ya. Sebentar ya. Oke, parafrase kalau kita lihat di Google, sebentar saya sharing dulu. Oke, parafrase di Google ya, definisinya apa sih? Coba ya kita cek. Parafrase. Parafrase. Oke. Kita lihat di Wikipedia ya. Parafrase merupakan istilah linguistik yang berarti mengungkapkan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Ini udah jelas ya di sini ya. Jadi teman-teman, maksud dan tujuannya sama, menyampaikan suatu topik dengan bahasa yang berbeda, dengan konsep yang berbeda tapi bahasanya bahasa sama, misalnya bahasa Indonesia gitu ya, tanpa merubah maknanya. Dan parafrase memberikan kemungkinan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dengan penulis aslinya. Dan istilah parafrase berasal dari bahasa Inggris, paraphrase, dari bahasa Latin paraphrasis, dan dari bahasa Yunani paraphrasin, yang berarti cara ekspresi tambahan. Ya, trik ini bagi penulis-penulis paper ilmiah itu perlu dilakukan ya. Memang karena sekarang zamannya udah canggih, kita bisa tahu tulisan ini plagiat atau tidak gitu ya. Dan beberapa software sekarang sudah ada yang membantu kita untuk paraphrasing. Semisal saya coba tampilkan di sini miliknya. Sebentar saya coba searching Quillbot. Oke, Quillbot. Nah, Quillbot ini biasanya dipakai oleh teman-teman untuk melakukan paraphrasing. Tapi menurut saya pribadi memang terbantukan menggunakan Quillbot. Hanya saja ada beberapa kalimat yang memang mau tidak mau kita sendiri yang harus melakukan paraphrasing ya. Jadi tidak mengandalkan software atau bantuan elektronik lainnya gitu ya. Memang harus kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu diubah maknanya, lalu baru ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa paper-paper yang saya pikir menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh oleh masyarakat kita lah. Misalkan ada paper yang terkait dengan manajemen, penelitiannya ini pro kontra misalnya dari penelitian sebelumnya, atau mereka biasa sebutnya ambivalen. Nah, ambivalen itu apa? Bingung kan? Makanya dibuat bahasa yang mudah, terdapat ada penelitian pro dan kontra gitu. Itu contoh aja sih, salah satu contoh. Nah, saya mau sharing pengalaman saya ketika pengecekan plagiasi menggunakan Turnitin, yang mana hasilnya itu cukup besar, 29%.
Dan saya lakukan paraphrasing sehingga menjadi 15% kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Ini saya coba sharing paper saya. Oke, sebentar. Oke, ini paper saya di bidang manajemen manajemen sumber daya manusia dan ada kaitannya dengan project management juga. Dan memang bidang saya di knowledge management ya. Jadi memang rata-rata variabelnya ya berbagi pengetahuan, knowledge donating, knowledge collecting, kemudian learning organization dan semacamnya ya. Oke, di sini judulnya adalah The Nexus of Organizational Culture, Transformational Leadership, and Technological Infrastructure on Innovative Behavior and Organizational Performance. Variabelnya ini udah banyak banget. Memang ini saya pakai rencananya memang untuk publish paper di jurnal Trindex Scopus. Memang ini cukup bagus ya. Saya memang baca ini cukup lama, pengerjaannya lama. Kurang lebih bisa sampai setahun yang lalu. Kita coba lihat ya. Dan variabelnya menggunakan mediasi knowledge sharing. Oke, coba kita lihat di sini. Pengecekannya baru aja 3 Januari 2021. Oke, kita lihat di sini ya, teman-teman yang menggunakan Turnitin biasanya udah tahu nih mana yang plagiat, mana yang enggak gitu ya. Saya lihat di sini, kita cek ya. Kita lihat bagian akhirnya aja nih, cukup banget, cukup banyak sih, saya kurang lebih 48 halaman kalau nggak salah paper saya ini. Citasinya menggunakan referensinya apa style 6 menggunakan software Mendeley. Oke. Ya, jadi di sini 29%. Jadi similarity index-nya 29%. Ya, sumber dari internet 18%, publikasi 19%, student paper 6%. Dan yang paling tinggi itu di sini. Oke, 4%. Hamid Bone. Padahal saya nggak ngutip ini loh. Tapi munculnya ini, gitu ya. Saya juga kurang tahu. Nah, jadi untuk menguranginya gimana nih? Ya kita cari yang big five-nya lah, 4%, 3%, 2%, ya 2%. Ini big five-nya atau big six-nya lah. 5 besarnya kita lakukan paraphrasing. Ya. Setelah saya melakukan paraphrasing, jadi saya baca lagi jurnal saya, paper saya, mohon maaf. Dan saya lakukan paraphrasing secara manual. Kita baca ulang dan kita tulis lagi kalimatnya, maknanya. Seharus sama, tapi dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Ini alhamdulillah di paper berikutnya saya lakukan cek plagiasi kembali, judulnya sama, semua sama. Ya. Sama, judulnya sama, kita lihat. Ini saya cek plagiasi kembali itu tadi kan 3 Januari ya, ini 17 Januari, lama. Jadi kurang lebih hampir 2 minggu saya lakukan paraphrasing itu. Jadi memang butuh waktu. Jadi teman-teman nih yang mau nulis, yang mau publish jurnal, kok nggak tembus-tembus, ya harus sabar gitu ya. Jadi memang prosesnya panjang. Gitu loh. Oke. Kita coba lihat di sini. Wah, banyak banget sih. Ya, sekali lagi saya bukan dosen, tapi saya suka nulis gitu loh. Risetnya juga, kebetulan teman saya mau bantuin risetnya, ngambil sampelnya gampang jadinya. Kalau nggak bisa saya. Bukan dosen saya. Suka nulis aja, suka nulis. Ya. Kalau ada dosen yang kesaingan sama saya merasa, ya itu sih personal aja ya. Oke, di sini judulnya sama, similarity index-nya jadi 14%. Itu capek banget ya. Nggak gampang untuk paraphrasing itu. Jadi teman-teman harus baca dulu maknanya apa, terus buat dalam bahasa Indonesia, terus translate ke dalam bahasa Inggris. Saya triknya gitu. Nggak pakai software sih. Kalau saya nggak pakai software. Karena gimana ya, otak manusia itu unik. Ketika dia baca, dia memiliki persepsi yang berbeda, itu dia bisa bahasakan kembali, maknanya tetap sama. Itulah otak manusia. Maka uniknya seperti itu. Kalau pakai software atau perangkat lunak lainnya, bantuan web, AI gitu ya, pasti ya ujung-ujungnya sama juga gitu. Di sini similarity index-nya 14%,
sumber dari internet 9%, publikasinya 7%, student papernya 3%, gitu ya. Kita lihat ya. Tetap sih tadi Big Five-nya sih tetap ada ya. Tapi lebih better lah, dan paper ini bisa di-accept kalau misalkan kita publish paper di jurnal terindeks. Jurnal internasional maupun jurnal terindeks Sinta juga apa namanya udah di-accept ya. Gitu. Ini bagus banget. Jadi teman-teman oh ya, sekali lagi memang penting dilakukannya paraphrasing. Dan juga teman-teman yang merasa bahasa yang penulisan dalam bahasa Inggrisnya tidak maksimal, teman-teman bisa gunakan jasa proofreading. Gitu ya. Jadi kalau saya sendiri memang alhamdulillah bisa tulis dalam bahasa Inggris, tapi saya minta tolong sama teman saya, memang dia lulusan sastra Inggris, untuk membenarkan grammar dan flow readingnya. Jadi alur dari ceritanya itu dibenerin sama dia. Jadi jangan sampai mengubah esensi dari penelitian tersebut. Itu penting banget. Oke. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Sekali lagi, jangan berhenti menulis. Ketika sudah submit paper ke jurnal, jangan tanya kapan. Jangan tanya kapan hasil reviewnya keluar kepada editor. Tapi tulis aja terus. Suatu saat itu akan menjadi kenangan manis dari teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara lama review di editor terus nggak mau nulis lagi gitu ya, jangan. Kan jurnal Sinta banyak yang gratisan, jurnal internasional juga banyak yang gratisan, bukan hanya Scopus, ya kan? Masukin aja ke sana, nggak masalah. Ditolak ya masukin aja yang kira-kira bisa di accept lah, mudah disetujui, kan banyak gitu loh. Toh juga ini kan demi kebaikan teman-teman. Kalau teman-teman suka ngajar, suka nulis, saran saya sih lakukan seperti itu ya. Dan kembali lagi, memang saya bukan dosen, saya hobi nulis, makanya kalau mau kolaborasi dengan saya, monggo. Saya di bidang manajemen SDM, project management, safety management, quality management, strategic, terus learning organization, knowledge management, penelitian di teknik industri, oke juga saya ikutan. Kalau mau, ya kita bisa ngobrol bareng lah, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.